Jumpa lagi di bagian yang ke-6 ya, tentang cara membuat teka-teki silang ya. Di bagian terdahulu ketika kita mode edit, kita masukkan jawaban, terlihat pesannya adalah wrong answer ya. Ini kita perbaiki, eh, supaya ketika kita edit, kita enter, dalam posisi edit kita enter, maka harusnya tidak terbaca pesannya ya. Makanya kita kasih exit sub, kita tambahkan di fungsi setiap soal ya, tambahkan exit ya di soal mendata setiap soal ya. Soal di sini ada 3 soal yang baru kita buat, soal 1, soal 2, dan soal 3. Kita tambahkan exit sub di atasnya else ya, di mode editnya kita kasih exit. Jadi maksudnya adalah ketika edit itu tidak langsung keluar, tidak membaca respon benar atau salahnya karena belum di play. Kalau sudah play baru masuk ke benar atau salah. Lah ketika edit ini kita tidak masuk sana, maka kita kasih exit sub. Oke, sudah. Setelah itu kita membuat play mode, fungsi satu lagi yaitu fungsi play mode. Di sini maksudnya adalah ketika kita play itu maka semua kotak menjadi kosong semua, yaitu kosong ya. Nanti kita isi ketika dalam mode play ya. Nah ini kita buatkan fungsi play mode untuk ya hampir sama kayak restart ya, play again ya, kayak setelah kita membuat soal diedit, kemudian setelah itu kita mainkan ya dengan anak-anak di kelas. Kita membuat editnya di rumah, kemudian di kelas kita tekan play mode nya itu play, terus kita bisa mainkan. Jadi anak-anak tidak tahu kuncinya, hanya kita yang tahu. Oke ya, ini adalah fungsi dari play mode. Yang pertama, dalam play mode ini kita membuat array ya. Array itu kita mau memberikan instruksi untuk banyak objek ya. Di sini karena kotaknya yang baru kita buat itu adalah 12, maka kita array, kita atur semua kotak 12 itu nanti kita jadikan kosong. Dengan adalah itu dim group as set range set group sama dengan active presentation dot slide one dot shapes dot range buka kurung array buka kurung, kemudian kita sebutkan semua, kita tuliskan semua kotaknya. Itu tanda petik box 1 sampai box 12. Itu kita set dulu ya. Itu adalah cara kita ngeset dulu. Setelah di set baru kita kasih perintah. Apa perintah kita? Yaitu group yang set tadi dot isinya text frame dot text range dot sama dengan kosong ya, tanda petik kosong. Ini maksudnya adalah kita kosongkan. Itu adalah fungsi play mode. Nah, fungsi ini kita panggil di switch mode-nya. Kita tulis di sana play mode ya, kita masukkan ke switch mode, fungsi switch mode. Jadi kita panggil. Ketika kita tekan tombol switch mode, maka play mode ini akan dipanggil. Kita coba tekan play, kita edit ini kan play kosong ya, kotaknya kosong semua ya. Ini baru kita nanti isi dalam mode playnya. Kita isi misalnya nomor 2, kita isi kite ya, maka akan muncul kite, good job. Nah, cuman di sini kalau kita menjawab 2 kali, good jobnya ini nggak terlihat ya, karena sudah ada di sana. Nah, maksud kita nanti adalah setelah kita klik boxnya, maka itu tulisnya berbeda ya, berupa perintah ya, isi kok ketik jawaban di kotak ini, supaya ada peralihan antara jawaban benar dan jawaban benar yang 2 kali itu ada perbedaannya gitu. Kalau salah ini wrongs. Oke ya, kita buat fungsi untuk itu ya. Ketika kita jawab 2 kali, maka harus ada peralihan atau ada perubahan di dalam teks infonya itu. Untuk itu setiap boxnya kita tambahkan teks, sehingga nanti teksnya itu berubah. Ketika kita klik box yang isinya soal itu akan berubah. Perubahannya yaitu type words in the box, yaitu disuruh kita untuk mengetik jawaban kita di dalam kotak.
berubah. Setelah kita berubah, nanti kita ngasihkan jawaban. Kalau jawabannya betul, maka good job. Nah, kalau kita mau pindah ke soal yang lain, maka akan tulisan berubah lagi, type the words in the box. Kalau jawabannya betul, maka good job lagi ya. Nah, ini kodenya yaitu shapes response text from text range sama dengan isinya ini. Type the answer in the box. Tulis atau ketik jawabannya di kotak. Ini kita copy paste ke semua kotak jawabannya di box 1, box 3 dan box 7. Box 3 ini untuk soal nomor 2. Kemudian box 7 untuk soal yang keempat. Oke. Kita paste, selesai, kita tes. Kita lihat perubahannya ya kan. Kita kosongkan dulu dengan switch box. Kita kosongkan. Ya, itu ada perubahannya kan. Kita kosongkan. Nah, ada perubahannya type answer in the box. Nah, kalau kita jawabannya betul maka berubah menjadi good job. Text good job ya. Kalau kita klik soal lain ada tulisannya type the answer in the box, ada peralihan jawaban. Sehingga kita tahu kalau menjawab 2 kali betul 2 kali ya pesannya. Oke, kita jawab betul kite, maka akan terlihat good job. Oke, kita klik kotak jawaban akan tulis beda lagi, type the answer in the box. Supaya terlihat perbedaannya kalau kita benar 2 kali atau 3 kali atau berikutnya. Oke.